'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, untuk kali ini kita akan masuk kepada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Kita masuk pada pertemuan setelah UTS, yakni topik terkait dengan integrasi dan interkoneksi keilmuan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dan seperti biasa akan ada tadarus bersama, ya. Surat-surat pendek, cukup 3 surat saja. Dan untuk memulai agar program kita diberikan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan membaca doa seperti biasanya disuarakan, dimulai dari ta'awudz. 1, 2, 3. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahwa kali ini mahasiswa mampu memahami konsep integrasi dan interkoneksi keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Kemudian juga mampu mengidentifikasi hal-hal yang sudah dipelajari terkait dengan konsep integrasi dan interkoneksi keilmuan ini, yang mana pada akhirnya teman-teman nanti saya akan memaparkan lebih dahulu topik-topik pembahasan terkait dengan, silakan dibuka paling awal, silakan. Kali saya sudah menyampaikan terkait dengan integrasi dan interkoneksi ini. Apakah ada yang kalau buat integrasi sendiri, Bu, jadi integrasi itu bisa dikatakan kayak semacam pembauran atau penyatuan dari berbagai macam unsur gitu, Bu, menjadi sesuatu yang padu gitu, Bu. Di sini kan ini bahasanya itu keislaman dan ilmu pengetahuan, jadi perpaduan antara keislaman dan ilmu pengetahuan menjadi sesuatu gitu, Bu. Oke, jawabannya sudah cukup ya. Mungkin akan saya tambah sedikit bahwa integrasi di sini adalah menggabungkan antara minimal dua disiplin keilmuan, ya. Di sini kita bahas adalah keilmuan Islam, ya, atau keislaman dengan pengetahuan umum. Nah, di sini konteksnya adalah sesuai dengan keilmuan keprodian teman-teman. Nah, jadi bisa dipahami integrasi di sini adalah hubungan atau menghubungkan minimal dua disiplin ilmuwan, ya, atau lebih gitu. Dan nanti ke depan akan kita bahas juga dengan kajian ini. Oke, selanjutnya pendekatan yang diusung di sini oleh Prof. Amin Abdullah terkait dengan ilmu agama dengan sense yang minimal atau dengan 1, 2, 3. Oke, silahkan sebutkan tujuan dari integrasi dan interkoneksi keilmuan. Oke, untuk tujuannya yang pertama ada menyatukan data teknik, konsep, perspektif, dan lain-lainnya yang bertujuan untuk memajukan pemahaman yang fundamental atau untuk memecahkan permasalahan tertentu yang pemecahannya itu di luar satu disiplin tertentu, sehingga memunculkan problem solving yang baik. Terus yang kedua itu ada memecahkan kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu, dan yang terakhir ada membentuk akhlak yang karimah, menciptakan ruang yang spiritual dan intelektual yang baru. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian masuk lagi sekarang PPT-nya. Islam.
atau di sini PTMA ya, yang mana dari segala unsur kegiatan, dari pembelajaran, kemudian dari kegiatan, itu semuanya mengandung unsur al-Islam dan kemuhammadiyahan. Karena singkatan AIKA itu sendiri ya, teman-teman sudah tahu ya, karena memang sudah mengambil mata kuliah AIKA, AIKA 1, AIKA 2, AIKA 3, 4. Disinilah konsep integrasi AIKA itu apabila dikaitkan dengan paradigma integrasi dan interkoneksi adalah menghubungkan dari segala. Oke, terkait dengan hal itu apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sejauh mana konsep pengintegrasian Islam dan ilmu pengetahuan ini? Ya, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya terkait dengan hal ini, bahwa di perguruan tinggi, contohnya perguruan tinggi Islam ataupun di sini di PTMA begitu ya teman-teman, bahwa saya rasa sudah maksimal dan cukup maksimal, meskipun masih perlu adanya perbaikan atau pengembangan gitu ya terkait dengan itu. Bisa dilihat bahwa katakanlah contoh di kampus kita ini, selain ada mata kuliah yang agama yang cukup banyak, tapi tidak lepas dari penggunaan teknologi ya, ataupun pengembangan dari keilmuan umum itu sendiri. Nah, jadi sejauh mana pengimplementasiannya, saya rasa sudah cukup maksimal ya. Bagaimanapun cukup atau harus perlu pengembangan lebih dalam lagi. Mungkin begitu jawaban dari saya. Baik teman-teman, untuk topik pembahasan kita kali ini sudah saya sampaikan. Untuk kali ini sebelum kita tutup ya perkuliahan kita, ada sedikit asesmen dari saya untuk follow up perkuliahan siang hari ini ya. Barangkali ada 2 pertanyaan saja. Yang pertama, jelaskan persepsi teman-teman. Nah, sekarang saya ingin bertanya sesuai dengan persepsi teman-teman terkait dengan apa itu konsep integrasi dan interkoneksi keilmuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, bagus ya dengan pertanyaan teman kita tadi ya. Bagaimana pendapat teman-teman sejauh mana pengimplementasian ya, konsep integrasi dan interkoneksi ini di PTMA? Nah, mungkin bisa dilihat dari gambaran di kampus kita ya, terkait dengan kalian mengenyam mata kuliah AIKA 1, AIKA 4, begitu juga dengan adanya mentor IBTG dan sebagainya. Nah, silakan beberapa pertanyaan dulu dikerjakan. Sambil nanti akan saya absensi untuk kehadiran kali ini. Sekaligus jangan lupa nanti absensi ulang di learning management system kita untuk lebih terbantu lagi. Mungkin begitu, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan asesmen tersebut sebelum kita tutup perkuliahan kita. Silakan teman-teman dikerjakan. Baik teman-teman sekalian, untuk asesmen pertemuan kita kali ini cukup 2 soal saja ya. Nanti sebelum kita tutup, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian jangan lupa untuk absensi ya, yang sudah saya berikan. Kemudian jangan lupa absensi di LMS. Barangkali untuk asesmen pertemuan saya rasa cukup, dan nanti saya minta 1 atau 2 orang yang menjawab. Tapi pada dasarnya terkait dengan topik pembahasan kita kali ini ya, materi integrasi itu, penilaian sesuai dengan FS itu adalah kalian membuat semacam kajian integrasi ya, keislaman yang disesuaikan dengan keprodian teman-teman. Tulisan tersebut akan dikumpulkan ya dan dipresentasikan. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan di kontrak belajar, bahwa tulisan kalian akan kita jadikan dalam satu buku dengan disebut Bunga Rampai. Nah, barangkali sebelum kita tutup perkuliahan kita, saya ingin tahu jawaban teman-teman sebagai pengukuran
pemahaman hari ini oleh teman-teman? Silahkan dijawab. Ada yang bisa? Angkat tangan. Angkat tangan. Izin menjawab. Integrasi keilmuan bukan sekedar menambahkan ayat Al-Quran di akhir, tapi membangun paradigma di mana agama dan sains bersinergi. Misalnya ontologinya satu, emisologinya komplementer, dan aksiologinya etis dan bermanfaat. Penggabungan ilmu wahyu dan sains jadi satu kesatuan. Lalu ada implementasi di perguruan tinggi itu kayak seperti mata kuliah Islam dan pengetahuan ini. Lalu ada kolaborasi tim dosen agama dan umum bersinergi dalam pengajaran dan penelitian. Tujuan dan manfaatnya itu menghindari degradasi ilmu akibat pemisahan ilmu agama dan umum, memupus fobia horizontal terhadap sains atau kafir terhadap ilmu, menyiapkan lulusan UIN untuk dunia kerja modern yang memerlukan posisi multidisipliner. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semua atas jawabannya sebagai asesmen kita di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugas selanjutnya terkait dengan pembuatan kajian integrasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.